Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalwidari dari kelas PB23B NPM AP 2023-10-15-3. Di sini saya akan meresume materi tentang penerapan teori manajemen strategis pada organisasi sektor publik, khususnya perbandingan Porterian versus Resource Based View atau RBV. Dengan narasumber Pramuji Hendrajadi, pada tanggal 20 Mei 2020, durasi 11 menit 38 detik. Manajemen strategis selama ini sering dianggap hanya relevan bagi organisasi sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, namun video ini menegaskan bahwa manajemen strategis juga penting dan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik, terutama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Organisasi sektor publik seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemerintahan menghadapi tantangan perubahan lingkungan, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan akuntabilitas publik, sehingga membutuhkan pendekatan strategis yang tepat. Manajemen strategis dalam sektor publik. Manajemen strategis merupakan proses perencanaan strategi, implementasi strategi, pengendalian dan evaluasi strategi. Dalam sektor publik, penerapan manajemen strategi sangat dipengaruhi oleh tingkatnya otonomi organisasi, sistem penganggaran berbagai kinerja, adanya atau tidak adanya tipe organisasi sektor publik. Dalam video, membedakan organisasi sektor publik menjadi dua jenis, organisasi publik tradisional. Anggaran bersifat tetap, minimum persaingan kinerja ditentukan oleh regulasi. Ruang strategis sangat terbatas. Organisasi berorientasi neo-publik. Manajemen atau NPM memiliki otonomi lebih besar. Kinerja terbatas, output dan hasil terdapat unsur persaingan. Lebih cocok menerapkan manajemen strategis. Pendekatan pemosisian strategis Porter. Pendekatan Porter menekankan promosi organisasi dalam lingkungan eksternal untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Strategis utama Porter yaitu kepemimpinan biaya atau Oz leadership. Diferensiasi alat analisis utama. Model 5 keunggulan Porter yaitu meliputi kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman pendekatan baru, ancaman produk subsisional. Persaingan antar organisasi, keterbatasan di sektor publik. Model Porter sulit diterapkan pada organisasi publik tradisional karena tidak adanya pasar dan kompetisi nyata, ketertiban pada mandat hukum. Anggaran tidak berbasis kinerja, namun model ini dapat diterapkan pada organisasi publik berorientasi NPM, seperti sekolah atau rumah sakit. Dekatan Resource Based View atau biasa disebut RBV. RBV menekankan bahwa keunggulan organisasi berasal dari sumber daya internal yang dimiliki. Karakteristik sumber daya unggul bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Contohnya sumber daya internal sektor publik. Kompetensi SDM, pengetahuan dan riset, teknologi, budaya organisasi. RBP sangat relevan bagi organisasi publik yang berfokus pada efisiensi internal, seperti rumah sakit dan lembaga terbatas pengetahuan. Adapun perbandingan Porter dan RBP, yaitu aspek Porterian, RBP fokus lingkungan eksternal, sumber daya internal, sumber daya keunggulan, posisi dan persaingan. Kapabilitas organisasi cocok untuk organisasi NPM. Semua organisasi tantangan sulit organisasi tradisional, butuh pengembangan SDM. Jadi, kesimpulannya, manajemen strategis dapat dan perlu diterapkan dalam organisasi sektor publik.
keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat ekonomi dan orientasi manajemen organisasi. Pendekatan Porter cocok bagi organisasi publik yang menghadapi persaingan, sedangkan RBP lebih fleksibel dan relevan untuk meningkatkan efisiensi melalui penguatan sumber daya internal. Penguatan sumber daya internal. Penguatan sumber daya internal. Kombinasi kedua pendekatan menghasilkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.